Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du, Bapak Ibu para jamaah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman Islam yang sampai saat ini dan semoga sampai kita menjemput ajal diberikan iman dan Islam dan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah, memohon yang pertama semoga Bapak Ibu sekalian sekeluarga, anak cucunya semuanya diberikan sehat, diberikan umur yang barokah, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, anak-anaknya diberikan kemuliaan di dunia dan akhirat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan dalam hidupnya. Yang belum dapat jodoh, anaknya diberikan jodoh. Yang belum bekerja, Allah berikan pekerjaan. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin sholihah. Dan keluarga jamaah, keluarga besar Masjid Nurul Iman yang saat ini sedang sakit, semoga oleh Allah diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, dan diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Al-Fatihah. Yang berikutnya, semoga keluarga dari panjenengan, keluarga yang sudah wafat, dari keluarga panjenengan yang baik dari jalur bapak, jalur ibu, jalur bapak mertua, ibu mertua, semuanya dari jalur yang sudah wafat, Allah ampuni segala dosa-dosanya dan khilafnya. Alam kuburnya oleh Allah diberikan al-maghfirah wal barakah wal rahmah al-wasi'ah. Dan khususnya untuk para pendahulu, sahabat kita, guru kita, para kiai kita yang telah mendahului kita di Masjid Nurul Iman ini, khususnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita mengaji kitab 1 Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Yang kedua kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin yang terkait dan yang berhubungan dengan masalah taubat. Masalah taubat. Jadi di kitab Minhajul Abidin ini kita diberikan petunjuk tentang caranya bertaubat. Walaupun kita tidak punya dosa, tapi insya Allah seperti saya ini walaupun
walaupun mungkin tiap hari pekerjaannya, namun tiap hari aktivitasnya itu ya kalau nggak ngaji ya mungkin ngurusin masjid dan seterusnya ya. Tetapi dosa itu bukan hanya yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, tetapi juga yang termasuk ya tercela dan Allah mencatatnya sebagai perbuatan sebagai sikap ataupun perilaku yang dimurkai oleh Allah, yaitu perilaku batin kita. Jadi kalau kita ini memukul orang itu dosa, ya. Terus melukai orang itu dosa, maka ada amalan batin yang harus kita jaga, ya. Yaitu apa? Hati kita. Ya, di antaranya kalau di sini ya faslun fi bayani hakikati taubat as-shadiqah. Ya. Jadi pasal yang berhubungan dengan hakikat taubat yang benar, taubat yang serius. Katanya Imam Ghazali, taubat yang serius itu melalui tahapan-tahapan ya. Yang pertama yaitu berhubungan dengan penghalang. Tahapan pertama yaitu penghalang dunia. Yang kedua makhluk. Yang ketiga syaitan. Yang keempat nafsu. Kemudian yang berikutnya pasal yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini kita langsung ke yang keempat ya, agar kita nyampe ke persoalan yang substansi, yaitu al-qalbu, hati kita. Jadi ada pertanyaan, Ustadz, kenapa saya ini belum merasakan nikmatnya ibadah? Sebagian orang, sebagian kecil atau mungkin di antara panjenengan ini adalah yang termasuk sebagian kecil ini, pengen nikmat ibadah, ingin mendapatkan kenikmatan ibadah, tapi gak dapat, kepengen, itu lumayan kepengen ini. Ada yang sudah tidak kepengen sama sekali. Jadi ada orang yang tidak kepengen ibadahnya itu nikmat, ya biasa-biasa, datar-datar. Padahal tujuannya di antaranya, maksudnya di antara tujuan kita ibadah itu ingin mendapatkan kenikmatan. Nah, jawabannya gimana? Nah, jawabannya kita perbaiki, kita semuanya, kita perbaiki hatinya. Kenapa kok demikian? Ya, karena hati itu merupakan sentral dari seluruh aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini saya langsung meloncat ke pasal yang keempat, yaitu al-qalbu, hati. Summa alaika bihifdzil qalbi wa islahi. Kalau kita bertaubat, maka setelah anggota tubuh kita mulai dari mata, lisan, telinga, terus kaki, tangan tidak melakukan perbuatan dosa, yang berikutnya ini adalah alaika bihifdzil qalbi wa islahi. Ya, kita ini harus menjaga hati dengan cara memperbaiki dan terus menerus tiap hari dijaga hati kita.
wa husni nazar fi dzalika, dan harus memperhatikannya dengan sebaik-baiknya, wa badlil majhud, dan mengerahkan segala kemampuan. Kenapa? Fa innahu a'dhamu hadhil a'dham khataran, karena hati kita ini adalah anggota yang paling bahaya. Hati kita ini paling berbahaya. Kok begitu Ustaz? Wah, ini nanti kita terangkan hadisnya Nabi, bahwa hati ini anggota tubuh yang paling berbahaya. Wa aksaruha asaron, dan yang paling banyak mempunyai pengaruh itu adalah hati kita. Pengaruh apa? Pengaruh amal kita diterima. Pengaruh amal kita oleh Allah diberi pahala apa tidak, tergantung hatinya. Nah, bahkan kita ibadah, panjenengan ibadah, saya ibadah, itu diawali dengan niat. Niat itu di hati. Niat itu di hati. Jadi persoalan hati ternyata awal kita sebelum ibadah. Maka persoalan hati ini kanjeng Nabi dawuh, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat, tidak memperhatikan, dalam tanda petik, orang yang beramal itu nanti ujungnya penghakimannya ataupun koreksi dan rapot terakhirnya itu adalah hati. Allah pada akhirnya setelah kita beramal, la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tak melihat bentuk, rupa dan wajah kita. Ya. Jadi Allah mau memasukkan surga, tidak melihat wajah panjenengan dan wajah saya. Ya. Kenapa? Ya, kalau ada orang masuk surga gara-gara ketampanan dan kecantikannya, maka nanti yang akan masuk surga duluan artis Bollywood, atau artis Hollywood. Ya, yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Tapi Allah tidak memasukkannya dengan cara begitu, dengan melihat itu. Walakinallaha yanzuru, ya, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Melihat hati dulu, baru amalnya, begitu. Tetapi bukan berarti ini yang dimaksud amal wajib. Ini amal sunnah kita itu loh, khususnya. Maka di dalam agama ini dianjurkan kalau kita habis berbuat salah, melakukan apa? Melakukan sholat taubat. Sholat apa? Sholat taubat. Sholat taubat ini memang tidak banyak dilakukan oleh umat Islam, tapi ada. Sholat taubat itu pokok habis salah, habis berbuat salah, rumongso salah, ada salah kepada Allah, maka tahu yang paling gampang untuk melakukannya yaitu melakukan wudhu, ya. Setelah kita berbuat salah, jam berapapun, kecuali setelah asar dan setelah subuh. Gini kan dilarang. Kalau ada orang sholat setelah subuh dan setelah sholat asar tidak boleh, apalagi pas terbit matahari tidak boleh. Nah, sholat taubat itu ya nunggu itu. Pokok merasa ada salah, merasa ada kekeliruan, ada kekhilafan, sholat 2 rakaat berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, ini riwayat siapa? Riwayat Imam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa abdun yuznibu dzamban. Tidaklah seseorang hamba berbuat dosa, fayaqumu, lalu bergegas berdiri, fayatawaddau, lalu berwudu, setelah berwudu kemudian wa yusalli raka'ataini, salat 2 rakaat, summa yastaghfirullah,
kemudian beristighfar kepada Allah, illa ghufira lahu atau illa ghafara lahu, melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, inilah taubat secara zahir yang paling memungkinkan, artinya untuk dilakukan sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertaubatan itu yang paling segera tadi sholat taubat. Nah, tetapi menurut Imam Al-Ghazali ini, selain sholat taubat, yaitu bagaimana hati kita ini diperbaiki tiap hari. Hati saya dipanjangkan semuanya, karena Allah itu mengoreksi raport terakhir kita itu dengan isi isi hati kita ketika kita melakukan sesuatu. Ini bagian daripada pertaubatan. Dan wa adaqwa amron, hati kita ini tadi dikatakan aksaruha asaron, pengaruh hati kita ini luar biasa. Mau beramal apa saja itu kembalinya ke hati kita. Wa adaqwa amron, ya. Dan yang paling sulit dibaca hati kita ini, hati kita sendiri, kita sulit membacanya, sulit menjaganya. Ya, bab apaan yang sulit? Semua bab suudzon, suudzon. Kita ini ya Allah diberi ujian terus oleh Allah. Ujian apa? Gampang suudzon ke orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada orang lewat di depan rumahnya, bawa apa namanya? Bawa tas. Assalamualaikum. Udah kita kepikiran. Ini paling mau jalur sumbangan. Gitu ya. Jadi gampang suudzon gitu. Ada orang bawa mobil bagus, bawa kacamata. Ini paling penawaran produk. Akhirnya cara kita sudah berubah. Cara kita nyambut sudah berubah. Akhirnya karena sudah hatinya suudzon duluan, nyambut tamu gak enak sudah. Padahal itu tamu. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah tak ceritain ke panjenengan, ditegur oleh Allah gara-gara gak menghormat tamu yang beda agama. Ya, di kitab Risalah Al-Busyairiyah itu. Lah hati kita ini terus begitu Pak, Bu. Menurut cara pandangnya dan teorinya Imam Ghazali, hati kita ini wa asyaqqa islahan, paling rumit diperbaiki. Kalau ada orang nggak bisa wudhu, diajarin dengan tutorial wudhu, setengah jam selesai. Agak terlalu lama itu. 5 menit diajarin wudhu itu bisa. Tapi kalau ngajarin hati, jangankan orang yang tidak mengerti membaca teks-teks agama, keterangan Nabi, keterangan para ulama, ustadznya pun sangat dimungkinkan hatinya masih bermasalah. Ya, itu ustadznya itu. Maksudnya saya yang perasaan tidak enak, yang suudzon, yang takabur, yang kepleset, mengira orang keliru, menduga orang keliru. Wah, itu kan ada pengaruh, ada efek. Ya tadi kalau contohnya itu, ya gara-gara kita curiga ini paling ada orang tiba-tiba assalamualaikum, wangi sarungan, kuplukan irem, ya pakai kopiah hitam, akhirnya ini Ustaz Wahid ya ini, tumben kesini, kayaknya ini jalur sumbangan masjid kan gitu ya. Padahal ke rumahnya itu mau minjem apa? Mau minjem pekakas dia. Nah itu. Udah pokoknya hati kita ini ya Allah. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata kita ini jaga hati ini berat banget. Berat. Maka katanya kitabnya Imam At-Tirmizi, kitab Nawadhirul Usul, ternyata orang-orang yang istimewa di sisi Allah,
yang disebut dengan wali abdal, yang disebut dengan wali abdal yang pernah saya terangkan, yang baru dapat empat penyebab orang itu dijadikan kekasih Allah yang sangat istimewa, yang jumlahnya hanya 40 di dunia itu, yaitu adalah bab hati. Hatinya sangat mulia di sisi Allah dan selalu positif perasaan di hatinya. Nah, Bapak Ibu, semoga kita ini menjadi golongan-golongan yang oleh Allah senantiasa dijaga hatinya. Kalau bukan Allah yang jaga, kita sendiri lo gak bisa. Ya, sehebat apapun ibadah zahirnya kita, ya, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat hatinya, ya. Hatinya itu dilihat. Ini gimana orang beramal? Kalau beramal sebaik apapun amalan sunnahnya, tetapi ternyata isi hatinya oleh Allah diketahui, ini gak bener, ini isi hatinya, ini isi hatinya gak beres, maka Allah pertimbangkan amalnya untuk diterima, sebagaimana hadis Sahih Muslim itu, ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa kok katanya Imam Al-Ghazali bab hati ini begitu rumit? Ya, karena hati ini tempatnya setan mengganggu. Oh, dari mana Ustaz tahu? Lah itu alladzi yuwaswisu fi sudurin. Manusia itu katanya Imam Ghazali ingin dihancurkan dan dirusak. Itu tidak dirusak amalnya, tapi isi hatinya dirusak. Ya, dirusak, diganggu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang banyak mengganggu itu adalah setan yang beraktivitas merusak isi hati manusia. Wah, ini Bapak Ibu, kita ini untuk menyelamatkan diri. Ya Allah, ini kalau kepanasan ini. Muka barokah Mas. Ya, sing ngantar teh, yang ngantar teh semoga segera dapat jodoh. Ya. Oke. Dulu itu kita ini mendoakan Mas Anggi itu berapa tahun? 7 tahun itu. Ya, ini yang membuat teh semoga sehat, panjang umur, barokah. Yang tidak membuat, yang belum bisa membuat teh, ya semoga juga panjang umur, barokah. Semuanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah itu tahu isi hati kalian. Oh, jadi tahu isi hati kita. Kita tidak bisa berdusta di hadapan di hadapan Allah kita tidak bisa berdusta. Kalau di hadapan manusia kita bisa membuat pencitraan. Nih, ngapunten. Saya bisa membuat pencitraan pura-pura baik di hadapan orang. Ya, ceramah di depan YouTube ini ya. Ceramah di depan YouTube, ceramah di depan TikTok. Oh, bisa kelihatan baik-baik. Ustadz Wahid baik gini. Nah, itu kan menurut orang lihat. Tapi Allah tahu isi hati saya. Allah tahu. Maka kelak nanti di hari kiamat, betapa banyaknya orang yang digagalkan beramal di sisi Allah. Gara-gara apa? Allah tahu isi hatinya gak benar. Gak benar isi hatinya. Ternyata isi hatinya gak beres. Lah kalau saya bisa membuat pencitraan di media, di kamera, apalagi HP-nya pakai HP Oppo atau HP Cina yang baru itu, kameranya bagus, apalagi dipoles-poles dengan bahasa yang berliu-liu, melekuk-lekuk, bahasanya mendayu-dayu, halus, pokoknya menghipnotis. Ah, itu kan di depan manusia, di depan Allah, di hadapan Allah lain lagi nanti. Maka dari itu katanya Imam Al-Ghazali, asyaqquha islahan, yang paling rumit diperbaiki adalah urusan.
Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum innahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui bidzatis sudur pada orang-orang yang mempunyai hati. Kita ini ibadah yang harus kita tingkatkan saat ini adalah ibadah hati. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih, hati-hati dengan hati. Apunten penyakit-penyakit yang sering muncul di hati kita itu takabur. Ya, takabur itu meremehkan orang. Ya, tapi gak ngomong, hati-hati itu loh kerentap. Iku aku gak beres iku jangan itu. Sudon iku paling wong anune biyen ku kok. Gak ngomong tapi di atine. Iya, ku biyen iku yo ngono. Makane iku koyo biyen iku lho. Sing anune kabeh. Mau di atine ku ngomong dia Pak. Maka dari itu isilah hati kita dengan bertasbih kepada Allah. Ya. Terus maca hasud. Hasud itu susah dihilangkan itu. Apalagi orang-orang yang masih muda seperti saya. Yo, namanya hasud itu ya Allah. Ya Allah itu harus banyak berzikir kepada Allah. Zikir. Apa Ustaz? Zikir yang paling dahsyat untuk membersihkan hati. La ilaha illallah perbanyak. Istighfar dan la ilaha illallah diperbanyak. Karena katanya setan, katanya iblis, saya dapat dihancurkan dengan zikir la ilaha illallah. Begitu. Nah, kita lanjut. Bahwasanya Allah mengetahui zat, ya, Allah mengetahui zat di sudur, dan Allah berulang-ulang menyebut di dalam Al-Qur'an mengetahui perkara yang tersembunyi di hati kita. Nah, mari kita bersama-sama terus berupaya memperbaiki isi hati kita. Karena isi hati kita nanti menjadi penentu yang paling penentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahu yang baik, tahu yang buruk. Tahu yang tidak benar dan tahu yang benar. Yang benar yang bagaimana, inilah nanti yang di hadapan Allah menjadi penentunya. Sebagaimana hadis yang saya tampilkan di dalam slide ini. Ya, di dalam slide ini kita tampilkan tentang orang-orang yang beramal oleh Allah didustakan gara-gara hatinya gak benar di dalam beramal. Begitu. Yang berikutnya Bapak Ibu kita lanjutkan, dibagi dua sesi. Ini sesi tasawuf. Sesi menjaga hati sebagai penentu amal. Yang berikutnya adalah tadi kita terangkan yang paling sederhana untuk kita lakukan saat kita ini merasa diri kita keliru. Ya Allah, saya kok keliru tadi. Maka tadi kan sholat taubat. Lah sholat taubat ini hadisnya gimana Ustaz? Hadisnya sahih apa tidak? Menurut para ulama, ya, andaikan hadis itu dhaif, misalnya hadisnya dhaif, tetapi bukan untuk menetapkan hukum halal haram, maka boleh diamalkan. Lah, orang bertaubat itu kan sebuah keharusan bertaubat ini. Maka nggak usah nunggu misalnya ini Ustaz hadisnya ini menurut sebagian ulama hadisnya gharib misalnya, hasanun gharibun. Apalagi Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Kalau sudah hasan hadisnya, maka kita sudah bisa sangat bisa berpedoman kepada hadis ini. Sayangnya Ustaz, apakah tiap hari boleh sholat taubat? Boleh. Boleh tiap hari sholat taubat. Sore dan pagi, siang malam. Iya boleh. Sebelum sholat asar, sholat taubat dulu. Boleh. Apa asumsi perbuatan dosanya? Dan kita kan sering buka WA.
WA kita ada beberapa grup. Grup yang kita pakai itu, yang kita baca itu mungkin bermacam-macam masalah. Yang menimbulkan kita suudzon atau menuduh orang atau berasumsi, itu kan bisa saja itu. Namanya grup itu, waduh. Grup itu macam-macam. Sekarang dunia kita ini sangat tidak terbatas. Ada grup SMP, grup alumni SMP, ada grup alumni SD, ada grup alumni TK. Ada itu mungkin. Anak sing duwe ya. Iya. Alumni S1, alumni S2, alumni doktor, alumni perusahaan. Udah, dengan berbagai macam karakter yang masuk di dalam grup itu. Akhirnya terbawa oleh suasana grup. Sedang ramai bicara uus itu. Bicara uus. Wah, ini Prabowo ini nggak bener. Pak Bowo oleh ganjaran. Iya, karena Prabowo dielok-elokno. Ya, ada hal sing ngilokno itu umpama jadi presiden belum tentu bisa. Misalnya saya ngilok-ngilokno Prabowo. Padahal andaikan saya jadi presidennya, mungkin jangan-jangan lebih gak benar gitu ya. Lagi pula siapa yang mau milih? Orang Nurul Iman pun kayaknya gak milih itu. Paling yang milih Mas Dian. Andaikan saya nyalon presiden, kira-kira jenengan milih saya apa milih orang lain? Oh ya, paling kan cuma Putin. Karena pengen selalu dijawab pertanyaannya. Iya. Maaf Pak, amit-amit ya, mohon maaf ya. Hati-hati, jangan mudah melontarkan kritik, jangan mudah. Takutnya kritiknya berlebih malah menjadi apa? Caci maki. Dan memaki orang itu dosa. Iya. Apalagi itu ranahnya yang kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu loh, hanya karena ngikutin alurnya media sosial kita terbawa ke dalamnya. Iya, saya ini sering pengalaman, maka saya termasuk orang yang jarang berkomunikasi di grup. Saya hindari banget. Kenapa? Terbawa-bawa kan. Terbawa-bawa yang ikut-ikut hati saya nggak enak juga, kotor juga, membenci-benci itu. Iya. Bukan berarti saya pendukungnya Pak Prabowo, bukan. Itu tidak ada manfaatnya saya dukung-dukung gitu. Tidak ada manfaatnya. Cuma saya mengambil sampel bahwa kita ini hati bisa dikendalikan oleh grup WA itu. Perasaan gak nyaman, tersinggung di grup. Akhirnya sudah WA di grup itu. Ngapunten, mohon maaf, izin live, izin keluar dari grup, HP lemot. Padahal itu penyebabnya hati gak enak. Iya, tersinggung atau apa dan macam-macam. Ngapunten grup mau dihapus karena itu. Wah, itu bisa lebih parah dari zaman dulu ketika di zaman Nabi dan para sahabat. Zaman Nabi para sahabat itu gak ada gak ada WA. Paling orang rasan-rasan hanya sebatas 2-3 orang yang ngerasani. Sekarang kalau rasan-rasan, sak grup rasan-rasan nasional, ribah nasional. Loh, hati-hati. Butin, ada pertanyaan Butin? Aduh ya Allah. Pun, kalau sudah banyak pertanyaan ngajine mandek. Oh jangan, ya udah dilanjut lagi. Ya oke, lanjut dulu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat taubat niki kudu dilakukan sebenarnya tiap hari. Sebenarnya kudu dalam arti bukan wajib. Sebaiknya kita melakukan sholat taubat tiap hari. Tiap hari, paling tidak malam lah setelah sholat isya sebelum tidur. Ya Allah, saya bertobat ya Allah. Kenapa kok bertobat, Mbak? Jangan kok bertobat tiap hari.
Oh alah iya tadi saya itu siang ngobrol di grup itu ternyata obrolannya ngalor ngidul. Saya kok merasa salah ya Allah. Saya ngerasani wali kota, saya ngerasani mantan wali kota, saya ngerasani Pak RW juga. Nah itu. Ngapunten itu bisa habis amal kita gara-gara bab ngerasani atau apalagi sampai muncul fitnah. Nggih. Kalau sampai muncul fitnah, ngerasani ghibah RT. RT-nya dia, Pak RT itu gak beres jalan. Masa ini gak pecus gini. Padahal yang ngomong begitu itu andaikan dijadikan RT 10 kali lipat kayaknya lebih gak pecus. Itu bisa begitu itu. Ya Allah itu anu. Nah, maka Bapak Ibu, ini kita dianjurkan ini ngapunten. Dianjurkanlah tiap sholat minta maaf mungkin Pak ngapunten nggih. Ya ngapunten mohon maaf Pak. Mohon maaf ngapunten ya Allah Pak ngapunten nggih. Ya. Apakah harus ngomong? Ya sebaiknya ngomong Pak ngapunten saya tadi ngerasani panjenengan Pak keceplosan gitu ya. Nah, besoknya ketemu lagi ngerasani lagi ternyata. Ya minta maaf. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan dibangkrutkan oleh Allah jika kita punya amal soleh tapi ternyata kepada sesamanya kita ini banyak tanggungan. Ya, sholat taubat itu panjenengan kita sebaiknya lakukan setiap setelah wudhu lah paling tidak. Digabung sholat sunnah wudhu dan sholat sunnah taubat. Ngapunten, saya sering itu. Hampir tiap hari pokoknya 1 kali lah minimal. Setiap habis wudhu sholat sunnah wudhu, sholat ba'diyah wudhu, sekaligus tak niati taubat. Gitu. Ya Allah, Allahu Akbar. Niat sholat sunnah wudhu dan sekaligus niat sunnah taubat. Gitu. Itu akan lebih enak. Sudah dirapel sunnah wudhu sekaligus sunnah taubat. Boleh pagi Ustaz? Boleh. Misalnya nanti panjenengan habis ini jam 5 lebih 20 menit panjenengan sholat sunnah wudhu. Nggih. Sholat hajat misalnya. Sebelum sholat hajat sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Digabung dirapel sekaligus sholat sunnah taubat. Ini dianjurkan ya, dianjurkan dan panjenengan insya Allah dan saya jika rajin melakukan pertaubatan, harapannya katanya Imam Ghazali, ketakwaan yang kita lakukan itu mendatangkan rahmat Allah lalu membersihkan hati kita, begitu loh. Nah, jadi saling terkait. Ya saling terkait. Orang yang banyak beramal soleh yang sunnah-sunnah itu harapannya nanti akan membawa orang ini pada turunnya rahmat Allah. Dengan rahmatnya Allah, akhirnya hatinya dibersihkan, lembut, halus, ya, selalu berhusnudzon, selalu menerima pada takdir Allah, menerima kenyataan, tidak takut mati. Kemudian dia berani untuk menghadap Allah karena sudah sangat siap dan seterusnya. Dan dia itu mudah membantu, mudah menolong. Itu sikap-sikap mulia itu lahir setelah hatinya bersih. Gitu. Hatinya bersih. Tidak terlalu medit misalnya. Dermawan, tidak terlalu medit. Kemudian hatinya mudah berkasih sayang kepada orang dan seterusnya. Begitu. Monggo pertanyaan dibuka dari Butin dulu karena yang sudah ada banyak pertanyaan Butin. Monggo Butin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Persoalannya kadang-kadang kalau saya perhatikan yang banyak menyebabkan kita
hati kita jadi kotor itu, mohon maaf ini yang berkaitan dengan dunia politik. Dunia politik nih. Ya. Dengan pengurus partai ya, Bu? Tidak. Oh tidak ya, monggo. Tidak ada diri saya. Nggih, monggo. Monggo Bu. Terus? Ya. Kadang-kadang para politisi itu misalnya berbicara atau statement bahwa saya akan begini, saya akan begini. Itu dengan sendirinya hati kita tuh akan menjawab, gitu. Oh gitu ya. Bahwa Hatinya ngomong pret gitu ya. artinya kita tidak percaya dengan statement itu bahwa akan adil seadil-adilnya, bahwa akan, mohon maaf, akan bersih, akan uang itu akan sesuai dengan peruntukannya, apalagi triliunan. Iya, terus Jadi itu pertanyaannya, itu. Jadi bagaimana menghadapi hati kita, menghadapi para politisi dengan statement-statementnya atau dengan kehidupan yang ada sekarang, karena sosial media itu kebanyakan ceritanya tentang politisi, ya, tentang aku. Itu bagaimana kira-kira? subhanallah. Tidak usah membuka HP atau enggak usah pakai HP atau Subhanallah. Ya. Betul Bu. Jenengan ini saya sepakat dengan panjenengan. Dunia kita, dunia media sosial kita, khususnya yang terkait dengan berita politik, itu dapat memancing emosional kita. Akhirnya udah kadung pret orang ini, gitu ya. Nggih napa boten? Kayaknya semuanya deh. Iya. Iki wong saenake dhewe ngomong. Moro-moro nanggung utang, moro gitu ya. Ini apa ya, akhirnya udah gini. Memang namanya ilmu itu kan tidak, katanya Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari buayan ibu sampai kita dimakamkan. Itu terakhir kita cari ilmu sudah. Lah ilmunya hati nih, kalau baca di kitab Ihya, itu ya Allah sampai ditulis lebih sampai ditulis satu jilid itu isinya bab hati. Saking rumitnya. Gimana caranya Ustaz? Caranya begini. Ini paling datar ini. Setiap kali merasa salah kita, maka kita langsung istighfar. Lalu yang kedua Ustaz, ini tiap hari kayak begini Ustaz. Tiap hari itu. Nah, gimana caranya agar kita ini diampuni oleh Allah dan kita terhindar dari begitu? Kita berupaya sekuat tenaga memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saya ya dari penyakit hati gitu. Tapi kalau yang sifatnya wajar-wajar, mangkel ya mungkin, maaf punten, mangkel didik, tapi ya wajar. Duh, orang ini ya Allah, berilah petunjuk, gitu. Ya Allah, ini loh orang partai ini kok kayak begini ya. Ya Allah, berilah petunjuk dia ya Allah. Lindungilah saya dari perbuatan dan sifat seperti ini. Begitu. Katanya Imam Ghazali di dalam kitab Bidayat, di kitab Minhajul Abidin ini, kuncinya orang yang paling ampuh menyelesaikan urusan hati itu dikembalikan kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena kita sendiri gak bisa mengendalikan. Artinya gak bisa itu terlalu berat ngurusin. Kita ini tiap hari itu berurusan persoalan hati. Jadi berdoa kepada Allah terus tiap hari. Maka setiap habis wudu kita diajarin doa, Allahumma hassin farji minal fawahish, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hati saya, bersihkan hati saya dari penyakit munafik. Itu salah satu penyakit. Ya, kita pura-pura Islam tapi ternyata hatinya tidak Islam. Maksudnya nggak sesuai dengan akhlaknya Islam. Iya, akhlaknya Islam. Maaf, pandainya ilmu,
kita pandai dalam ilmu secara akademik, secara secara akal. Kita pinter begini. Belum tentu urusan hati itu yang paling rumit. Dan tidak ada sekolahnya hati. Sekolah memperbaiki hati itu tidak ada. Kecuali dalam pengajian yang ngaji kitab 1 Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, ngaji kitab Ihya misalnya. Nah, ngaji kitab Mukhtasar Ihya misalnya, Minhajul Qasidin. Itu sekolahnya. Tiap hari diingetin yang keliru, yang aib-aibnya kita nanti akan dibongkar di sisi Allah. Nanti yang akan membongkar semua isi kita ya Allah. Maka Bapak Ibu ngapunten, Kanjeng Nabi mau Isra Mi'raj itu diapain dulu? Ayo diapain dulu? Hadis Sahih Bukhari. Kanjeng Nabi itu dibelah dadanya. Itu konon 4 kali Nabi itu. Pernah waktu kecil itu dibelah dadanya oleh Allah. Suruh malaikat dibersihkan hatinya, disiram air Zam-Zam. Itu hadis Sahih Bukhari. Jadi hatinya dulu Nabi itu. Nabi sebelum bertemu Allah dalam arti menghadapi perintah-perintah Allah itu dibersihkan hatinya. Maka kalau ingin membersihkan hati kita, kembalinya kepada Allah. Pertanyaannya Putin ini sangat bagus, sangat berbobot. Kenapa? Saya sendiri saja ya Allah terpancing emosi, terpancing. Padahal ngapunten, saya dan panjenengan sebenarnya tidak berurusan langsung dengan mereka, tapi kita terbawa. Gimana? Ya mungkin diantaranya kita mengurangi, membuka hal-hal yang kita ini mungkin terpengaruh, lalu suasana hati kita terbawa oleh apa yang kita buka. Satu, yang kedua niki, hindari teman-teman kita yang bisa berpotensi ngerusak hati. Apunten, di antaranya mohon maaf ya, kalau seperti panjenengan dan saya, khususnya saya, ini sudah tidak layak berbicara nang di urusan dunia terus. Bukan gak penting urusan dunia, sebenarnya kita udah selesai harusnya. Iya, gak apa-apa punya kos-kosan, gak apa-apa, punya kontrakan, gak apa-apa, punya anak sukses, gak apa-apa, harus sukses. Tetapi jangan sampai hati kita itu terjerat habis di situ. Itu nanti malah kita nggak memikirkan urusan mati kita. Mati kita ini, itu lebih dekat dari tali sandal kita itu. Iya, urusan mati kita itu. Nah, maka teman itu bisa mempengaruhi. Butin teman, grupnya ibu dengan siapa? Yang bisa dapat share-sharean siapa? Saya sering dulu itu ada orang yang setiap hari itu nge-share bab kayak gitu. Tidak pernah saya buka. Saya buka, saya hapus, saya buka, saya hapus, saya buka, saya hapus. Kenapa? Isinya itu saya amati dan saya klasifikasi itu. Ada pokoknya isinya semua PKI. Gak ada PKU sama sekali. PKI, video PKI, tulisan PKI. Ini PKI. Sekarang ini ada lagi. Dia grup itu ijazah. Gak mari-mari itu. Iya. Terus apalagi ditambah lagi itu. Ditambah macam-macam, apalagi uus. Ini utangnya negara gini. Waktu apa hari itu? Bukan berarti kita gak penting tahu itu, penting. Tapi jangan tenggelam di situ. Nah, kalau kita mau mentenggelamkan diri di situ, kita nyalon jadi DPR. Nanti setelah terpilih menjadi DPR, kita bertarung dan berperang di parlemen. Wah, itu baru efektif. Tapi kalau hanya nyebar-nyebar yang nanti bisa menyebabkan hati kita sendiri yang kotor sampai lupa mau baca Quran misalnya, ini kita hindari. Jadi pertanyaannya satu tapi muter-muter untuk menjawab. Karena apa? Karena memang persoalan rumit ini. Persoalan sangat rumit. Jangankan dengan orang se-Indonesia, kita dengan menantu saja, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, menantu dengan ipar, ipar dengan siapa, itu sudah bisa menimbulkan pergesekan yang luar biasa. Apalagi senasional, gitu. Ayo jenengan misalnya ngapunten, sebagian orang itu punya masalah hatinya sakit banget sampai kena stroke gara-gara ngantuk.
Gara-gara menantu. Oke. Maka kalau cari mantu itu cari mantu yang seperti Mas Dian ini. Iya. Kalau Mas Dian wis duwe mantu kok. Ya apa kok wis dadi mantu. Ya paling tidak seperti saya misalnya. Tapi ya saya sudah jadi mantu. Ya maksudnya yang tidak rentan dengan masalah-masalah perilaku sikap yang bisa menyebabkan hati kita gak enak. Begitu Butin ya. Apa malih yang lain selain Butin? Alhamdulillah, monggo yang ngomong saya. Saya Bumin, Ustaz. Bumin, Emin, Bumin. Nggih, monggo pertanyaannya Bu, Bumin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti pertanyaan saya akan berkenan di hatinya Ustaz dan semua. Wah, nggih, monggo. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan sholat tobat haji. Apakah ada surat yang disyaratkan atau dibaca? Artinya apa dulu sembarang surat. Yang kedua, ini Ustaz, kalau misalnya pada saat kita jamaah imam itu membaca surat terlalu panjang, kemudian di tengah-tengah karena sudah keluar, di tengah-tengah itu tidak kuat berdiri, langsung duduk, itu mengurangi kekhusyukan sholat. Yang ketiga, pada saat kita rukuk itu yang dibaca itu berapa kali, kalau toh panjang artinya lama, itu apa saja yang dibaca atau hanya itu saja. Terima kasih Ustaz. Subhanallah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Lebih bagus dari pertanyaannya Butin. Bu ya. Ngapunten Bu. Di antara cara kita ini membersihkan, maaf ya, cara kita menyamankan hati, kita menjalin keakraban. Jadi santai ngaji. Kayak saya ini kan, Butin ini selalu menjadi trending topik kalau saya ngaji gitu ya. Trending video ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama yaitu apa tadi pertanyaan pertama? Ya. Oh ya, salat taubat itu surat-suratnya apa yang dianjurkan dibaca? Tidak ada Bu, panjenengan bebas mawon. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, At-Takasur, Al-Alam Nashrah, kemudian Al-Fil, Ar-Ra'aital Ladzi, semuanya boleh dibaca. Al-Baqarah, Al-Maidah, Ali Imran, Yunus, Ar-Ra'd, Hud, semuanya itu boleh dibaca. Intinya begitulah, bebas. Intinya bebas. Yang kedua, apabila imamnya membaca surat terlalu panjang waktu sholat, yaitu seperti Ustaz Wahid tadi bacanya panjang. Padahal ya bagi saya itu tadi agak panjang itu pakai cara fikih. Saya pernah ngajarkan di sini. Kalau sekiranya ada makmum yang belum datang, rakaat pertama diperpanjang biar dapat takbir pertama. Karena kalau dapat takbir pertama selama 40 hari, maka dicatat dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dicatat pasti masuk surga. Selama 40 hari 5 waktu itu selalu ikut takbir imam yang pertama. Ya, Allahu Akbar. Nah, saya tadi tak perpanjang sedikit sih sebenarnya. Itu dalam rangka nunggu Pak Faruk takut masih belum datang. Pak Faruk begitu teko iki kok takbirnya gak kedapatan, ya tak perpanjang. Tapi pada prinsipnya bolehkah kalau imamnya kepanjangan? Bukan imamnya panjang. Kalau saya imamnya pendek saya itu ya. Wonge pendek ya. Imamnya kepanjangan membaca, lalu makmumnya nggak kuat berdiri langsung duduk di tengah-tengah. Boleh. Kalau memang nggak kuat, ukurannya nggak kuat gimana? Andaikan diteruskan berdiri bisa menyebabkan sakit atau pingsan. Iya, tapi kalau masih bisa sendenan karo koncone nggak apa-apa. Ya enggak, maksudnya mungkin megang ke tembok atau apalah gitu. Udah apa begitu.
Tapi kalau memang sudah nggak kuat, tidak apa-apa duduk. Berarti sholatnya duduk. Apakah mengurangi pahala? Tidak. Ya, tidak mengurangi pahala. Karena apa? Karena memang nggak kuat. Dan menurut hadis Sahih Bukhari, imam yang kalau baca surat kepanjangan itu boleh dikomplain. Dalam tanda petik. Kenapa? Nabi itu dulu didatangi seorang sahabat yang karena bermakmum kepada Mu'ad, sahabat Mu'ad itu ngimami sholat isya, baca surat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. 286 ayat. Waduh, itu akhirnya salah satu makmumnya itu marah-marah. Marah itu kalau pertengahan sholat langsung ucul keluar. Lo nggak betul itu, langsung ucul keluar gara-gara sahabat Mu'ad baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Akhirnya wadul ke Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, ini Cak Mu'ad ini ngimami cek panjangi tadi malam. Saya malah diviralkan di grup gara-gara keluar dari jamaah. Wah, gitu. Akhirnya Mu'ad ditelepon Kanjeng Nabi. Mu'ad, ayo nang omah. Rumah udah ketemu sama Mu'ad, Nabi mengatakan, "Ya Mu'ad, afattanun anta. Wahai Mu'ad, kamu tukang fitnah. Waduh, dimarahin gara-gara ngimami sholat isya baca surat Al-Baqarah. Maka saya biasanya yang agak panjang itu di rakaat pertama. Karena punya pandangan fikih. Karena ngapunten, saya kan backgroundnya fikih, pikiran saya itu fikih. Ini kalau ada orang sholat ini ya saya dalam rangka berkasih sayang kepada orang yang belum datang biar nututin takbir saya, nututin rakaat pertama, begitu. Kemudian yang berikutnya biasanya saya rakaat kedua pendek. Seperti kemarin saya imami di kampusnya Pak Nasih gitu, di Brawijaya ini. Imami Jumatan. Rakaat pertama saya baca Al-Baqarah berapa ayat. Kenapa? Saya pikir nanti takut ada mahasiswa yang telat Jumatan. Iya, biar nututin saya. Rakaat pertama baca Al-Baqarah agak panjang. Rakaat kedua saya baca dulu. Kenapa kok baca dulu? Iya, saya kasihan jamaah. Saya ini karyawan, dosen. Kemudian berikutnya ada mahasiswa yang mungkin kepingin keburu makan, keburu rebutan nasi kotak karena pengen segera makan ya. Kemudian segera kuliah ya. Itu kan kasihan juga. Sehingga rakaat kedua saya baca dulu. Maka katanya para ulama, hampir menurut mayoritas ulama, yang jadi imam itu dianjurkan yang paling ahli fikih. Iya, ngapunten, banyak sekali imam itu gak ngerti fikih. Imam itu rakaat pertama panjang sekali, rakaat kedua panjang juga. Jamaahnya padahal di belakang ada yang seperti Bu Etin, ada yang seperti Bu Emin, ada yang seperti Bu Mursaji misalnya ya. Itu kan gak kuat kalau lama-lama. Kasihan. Gitu. Boleh itu dibilangin, ngapunten Pak Ustadz, kula boten kuat, saya nggak kuat Ustadz kalau lama-lama berdirinya, nyuwun tulung nanti suratnya pendek-pendek. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kausar. Tidak apa-apa, request gitu. Tapi insya Allah di sini tidak ada yang panjang-panjang karena sudah nggak bisa baca yang panjang-panjang itu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kata tadi yang ketiga ini? Apa ada doa lain selain Subhanallah lagi? Oh gitu. Oh iya begitu Bu Gi. Oh iya dibaca berapa kali begitu Gi? Ini di kitab Bulughul Maram dan di kitab Sahih Bukhari dan lain-lain. Ini saya tampilkan doa waktu rukuk dan waktu sujud, itu ada berbagai macam versi, begitu loh. Jadi panjenengan kalau misalnya pernah mendengar doa seperti ini, maka panjenengan bisa sebenarnya niki.
Subhanakallahumma. Jadi ada banyak versi. Ada banyak versi dalam bacaan ini. Sekedap ya. Subhanakallah. Nah niki Bapak Ibu. Nah niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak doa yang versi bacaan ketika ruku dan sujud. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Selain Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yaitu ini, monggo ayo bareng-bareng amalkan. Ya, subhanakallahumma, monggo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi kalau rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ya. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya apakah boleh tetap baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la ketika sujud? Boleh, karena semuanya ada riwayatnya. Berapa kali Ustaz? Sunnahnya 3 kali. Kalau dibaca 1 kali boleh, tidak baca sama sekali nggak apa-apa, karena ini bacaan sunnah. Ustaz kalau kelebihan sampai 70 kali bagus. Kalau panjenengan tapi sholat sendiri. Kalau jadi imam jangan sampai membaca tasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca sampai 100 kali. Akhirnya makmumnya pada ketiduran. Ya, kalau mengimami ya jangan lama-lama, diperkirakan makmumnya sudah cukup. Ya, saya merasa tidak terlalu lama kalau sujud. Walaupun yang terakhir kadang saya minta sujud itu setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ufirli. Misalnya baca doa. Setelah baca itu paling saya minta, ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Khususnya pembangunan masjid ini ya Allah yang belum selesai. Bapak bayar tanahnya masih kurang, datangkan Pak Prabowo datangkan ke saya gitu. Tapi yang nggak harus Pak Prabowo, ya mungkin adiknya lah, mungkin siapa, pokoknya yang bisa bantu gitu ya. Ustaz, itu paling itu. Ustaz yang berlawanan Ustaz. Gimana Bu? Maksudnya gini, biasanya pada sholat isya misalnya, rokaat Mesir, rokaat ketiga dan keempat. Monggo yang sudah punya kegiatan nggak apa-apa pulang duluan, monggo terus. Itu malah ada imam yang membaca Al-Fatihahnya itu terlalu cepat. Saya masih baca ijal karena itu sudah Allahu Akbar sudah ruku. Oh gitu ya. Apa saya harus menyelesaikan atau ikut langsung? Oke, kalau sekiranya imam sudah rukuk panjenengan belum selesai, maka tinggalkan Fatihahnya langsung rukuk. Begitu Bu. Sambung. Sebaik harus begitu. Kenapa? Kalau berjamaah Fatihahnya sudah ikuti imam. Begitu nggih? Oh iya, monggo. Tadi saya sudah bilang banyak. Nggih. Ada dalam hati bahwa kita perlu meminta maaf pada orang yang kita katakanlah kita rasani sendiri dengan mengatakan tadi saya mengatakan ibu itu begini. Itu apa tidak berlawanan dengan bahwa apapun yang kita kerjakan itu sudah kita sendiri yang tahu. Kita hanya minta mohon maaf kepada orang yang kita rasani dan seterusnya kita memohon kepada Allah, kita terbuka kepada Allah apa yang kita lakukan. Apa tidak begitu Ustaz? Nggih, boleh begitu. Kalau terus terang, nah ini nanti muncul fitnah. Nggih. Siap. Jadi menurut Imam Ghazali kalau sekiranya diomongin itu timbul fitnah, maka tidak perlu diomongkan kesalahannya, yang penting minta maaf dan memperlakukan kebaikan, memperlakukan dengan sebaik-baiknya dan memberitakan kebaikannya. Itu begitu. Khususnya kalau sudah meninggal dunia. Begitu. Gitu Bu Tin nggih? Ya, cukup nggih?
Oh subhanallah, ini saya nggak mengira ngaji hari ini sampai 1 jam lebih ya. Ya Allah, ternyata panjenengan ini yang sudah ngaji bersama dengan kita ini mulai 2012 ke sekarang ini kan berarti kurang lebih 13 tahun. Ternyata pertanyaan Anda habis-habis nih. Ya kayaknya saya harus membuat pondok lansia ini ya. Iya, pondok pesantren lansia. Pendaftar pertamanya puting. Iya, oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga panjenengan semuanya kabul hajat, sehat, sekeluarga, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan hajat anak-anaknya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati kelak husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang terakhir Fatihah untuk Bapak Antasari Azhar. Sudah lihat itu? Oh iya, alhamdulillah. Itu pasti lihat. Mungkin kayaknya duluan lihat itu ya. Ya, ayo kita Fatihah untuk Bapak Antasari Azhar. Mau tidak mau beliau itu pernah berjasa menjadi ketua KPK dan saya termasuk orang yang mengagumi beliau ya, mengagumi dan seterusnya. Ya bukan hanya beliau ya, semua para pejuang-pejuang pejuang negara kita yang sudah wafat kita doain. Mulai Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Soeharto, Bapak B.J. Habibie, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, cukup itu ya. SBY. Lah sing meninggal ya, yang meninggal ini. Para pejuang-pejuang semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi